Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12? Kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Bu Nani. Dan saya Bu Erlin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas matematika tentang limit fungsi tak hingga. Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya, apakah sudah jelas? Yaitu tentang limit fungsi aljabar yang X-nya mendekati angka atau konstanta. Semoga sudah jelas ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang limit fungsi tak hingga. Nah, kenapa kita harus mempelajari limit? Karena limit ini fungsinya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai contohnya ya, di bidang kedokteran itu untuk menghitung populasi bakteri atau virus. Kemudian di bidang kimia, nah itu bisa untuk menghitung tanggal kedaluarsa suatu makanan. Kemudian di bidang ekonomi bisa untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Ada lagi bidang fisika, ini bisa untuk menghitung produksi maksimum dari suatu mesin pabrik. Sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat dari limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari limit fungsi tak hingga ini, diharapkan anak-anak nanti bisa menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi tak hingga. Baik, kita mulai saja untuk pelajaran membahas limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Nah, sebenarnya ada dua bentuk yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu limit X Ada dua limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak terhingga yang akan kita pelajari. Ada dua. Yang pertama yaitu limit X mendekati tak terhingga yang bentuknya pembagian. Ini. Kemudian limit X mendekati tak hingga yang bentuknya akar. Nah, limit tak hingga ini sebenarnya simbolnya ada dua macam ya. Yang pertama itu X-nya mendekati tak hingga seperti ini. Yang kedua X mendekati tak hingga yang seperti angka 8 terbalik. Nah, ini juga tak hingga membacanya. Nah, yang pertama akan kita pelajari bentuk limit tak hingga yang bentuk pembagian. Nah, limit fungsi tak hingga yang bentuk pembagian dapat kita selesaikan dengan cara membagi pembilang dan penyebut oleh variabel pangkat tertinggi. Artinya kita hanya memperhatikan saja X yang pangkatnya itu paling tinggi atau paling besar. Contoh, kita lihat yang nomor 1 ini. Nah, di sini ada limit X-nya mendekati tak hingga dari suatu fungsi. Nah, ini kita perhatikan saja X pangkat paling besar atau paling tinggi dari kedua-duanya. Nah, paling tinggi berapa ini Bu Erlin ya? Pangkatnya paling tinggi pangkat 2. Nah, berarti yang kita perhatikan hanya yang pangkat 2 saja. Nah, gini. Nah, kita ambil variabelnya saja 5 yang bawah 4. Nah, ini sudah hasilnya. Kemudian contoh yang nomor 2. Limit X mendekati tak terhingga. Pangkat paling tingginya pangkat berapa dari seluruhnya ini? Pangkat 3, benar nggak Bu Nani? Oke, benar ya. Jadi ini pangkat paling tinggi X-nya itu yaitu pangkat 3. Kita ambil yang X pangkat 3. Yang atas pembilangnya kita ambil yang 5X pangkat 3, kemudian yang bawahnya penyebutnya kita ambil yang min 4X pangkat 3. Jadi tanda negatif atau positif itu punyanya angka
di belakangnya. Jadi negatif ini ikut yang 4. Sehingga kita ambil variabelnya saja yang pembilangnya 5, yang penyebutnya negatif 4. Negatif 4. Oke, negatif 4. Ini hasilnya. Kemudian yang nomor 3, kalau ada bentuk perkaliannya gini bagaimana Bu Erlin? Berarti yang bawah kita kalikan X semua, Nah, benar betul. betul. Jadi yang bawah ini kita kalikan X semua. Kita yang atas Tetap ya limit X-nya mendekati tak terhingga, yang atas tetap kita tulis tetap X kuadrat per, nah yang bawah ini kita kalikan. Kalau X itu kan tidak ada pangkatnya, berarti pangkat berapa artinya ya? pangkat 1. Nah, pangkat 1. Berarti 1. Nah, ini X di sini juga pangkat 1. Nah, kita kalikan 3X kuadrat dikalikan X pangkat 1. Kalau perkalian itu pangkatnya caranya ditambah. Jadi hasilnya 3 X. Nah, ini 2 tambah 1 ini jadi 3. Kemudian ini negatif. Yang kedua dikurangi X dikalikan X. X pangkat 1 kali X pangkat 1. Artinya X pangkatnya 2. Dapat dari 1 tambah 1. Oke. Nah, kalau sudah dikalikan, berarti kita ambil X yang pangkatnya paling tinggi. Nah, dari pembilang dan penyebut ini, dari semuanya ini ya, ini pangkat paling tingginya pangkat 2 atau pangkat 3 ya? Pangkat 3. Pangkat 3. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat yang atas kan tidak punya X yang pangkat 3. Iya. Artinya yang atas itu 0 Yang per bawah yang bawah diambil 3. 3 ya saja. 3 itu 3 yang ini nggih. Iya. 3. 0 dibagi 3. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. 0. Oke, ini hasilnya. Kemudian yang nomor 4. Nah, X pangkat paling tinggi dari sini X pangkat berapa nggih? Pangkat 3. X pangkat 3. Ya, plusnya ini ikut ya. Plusnya ikut di sini. Jadi kita ambil variabelnya saja 4 per yang bawah kita lihat punya enggak X pangkat 3-nya? Tidak ada. Tidak ada, berarti kita tulis 0. 0. Nah, berapapun angka kalau dibagi 0 kan Hasilnya tidak bisa. ya. Jadi hasilnya tak terhingga. terhingga. Atau bisa ditulis seperti ini ya. Ya. Oke. Nah, ini untuk limit tak hingga untuk bentuk pembagian. Nah, sekarang kita lihat ya Bu Erli untuk limit tak hingga yang bentuk akar. Nah, ada rumusnya. Ya. Ini Bu Erli. Ya, kalau untuk limit X mendekati tak hingga bentuk akar dikurangi akar, maka kita selesaikan dengan rumus singkat ini. Oke, B ya. dikurangi X, B-nya dari ini, dikurangi X, dibagi 2 akar A. A itu yang depan ini. Depan itu belakang. sama. Harus sama Harus ya sama, syaratnya. Ya, kalau belum sama harus disamakan Disamakan, dulu. ya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Kita perhatikan contoh yang nomor 1. Limit X mendekati tak terhingga akar ini dikurangi ini. Kita pakai rumus yang tadi, B min X dibagi 2 akar A. Ya, berarti kita cari dulu. Iya, kita Ya, cari dulu. Nilai B-nya B tadi yang B tadi depan yang, ya. Ya, berarti yang depan Yang tidak ada pangkatnya. Berarti berapa? 3. 3. Oke. Kemudian nilai X tadi Berarti sama yang belakang yang X-nya tidak punya pangkat. Berapa? 7. 7. Sekarang satu lagi untuk nilai A-nya mesti itu selalu berarti sama. yang Berarti X pangkat pangkat 2 ya. 2. Kalau tidak ada angkanya berarti angka 0 atau 1 ya Bu Ernia? 1. 1. Ya, berarti A-nya 1. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus untuk menghitung ya. B min X dibagi 2 akar A. Kita masukkan Berarti B-nya B-nya 3,
kurangi 7 dibagi 2 akar 1. 3 dikurangi 7 Ya. hasilnya Negatif -4 per 2 kali akar akar 1 itu 1 ya. 1. Ya. Kita hitung. Min 4 4 dibagi 2 berarti hasilnya, atau kita Negatif. sederhanakan boleh. Berarti hasilnya negatif 2. Oke. Ya. Sekarang lanjut ke bentuk contoh yang kedua. Ya. Kita sama-sama nggih untuk kita B cari dulu. dulu B dulu. B dulu berapa? 3 3 dari ini, ya. 3. Kemudian Hi Ya. Itu ada negatif iya. 7, berarti negatif itu punyanya angka di belakangnya. Iya, berarti Isinya negatif 7. Kemudian terakhir A yang ada yang kuadratnya. berarti Jadi yang ini 9. Bisa langsung masuk rumus. Nih. Kita masukkan ke rumus. B min Hi dibagi 2 akar A. Kita ganti angka, B-nya 3 dikurangi Hi-nya negatif 7, jadi Iya. negatifnya double ya, karena Hi-nya negatif 7. dibagi 2 akar A-nya 9. 9. Kita hitung. Ya. 3 dikurangi negatif 7 Berarti negatif ketemu negatif itu positif. positif, berarti Artinya 3 ditambah 7 hasilnya 10 per per 2 akar 9 3. 3. Jadi 3 kali 3 itu 9. Boleh disederhanakan. Ya. Yang atas 5, yang bawah dapat 1, Ya. 1. Berarti nilai akhir 5 per 3. 3. Sudah selesai untuk yang contoh nomor 2. Kita lanjut yang contoh nomor 3. Limit X mendekati tak hingga ini dikurangi akar ini. Sama seperti contoh nomor 1 dan Ya. 2. Kita tentukan dulu nilai B-nya. Berapa Bu Nani B-nya? Berarti 2 karena X-nya nggak punya pangkat. Ya, 2 pangkatnya ini 1. 2. Kemudian nilai Hi Ya. Hi-nya ini karena tidak ada X-nya X ya. ya di sini berarti 0 karena Ya. tidak ada 0. Kemudian A untuk koefisien yang X pangkat 2-nya ada 1. Lanjut kita masukkan ke rumus. Ya. B min Hi dibagi 2 akar A. B-nya diganti 2 kurangi 0 per 2 akar 1. 2 kurangi 0 itu 2. 2 Ya. bagi 2 2 kali 1. 1. 2 dibagi 2 berarti hasilnya 1. Bukan 0 ya? Ya, Ya. betul. Biasanya kalau anak-anak menghitungnya ada Ya. banyak yang 0. Ya. Jadi untuk contoh ini sudah selesai untuk bentuk yang kedua, bentuk akar. Oke. Berarti kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa nih Mbak Arin? Ya, untuk yang bentuk pertama, bentuk limit X mendekati tak terhingga pembagian, itu diambil koefisien X pangkat tertinggi. Untuk yang bentuk kedua, yang bentuk akar kita memakai rumus ya. B dikurangi Hi per 2 akar A. Ya. Nah, ini. Ya. Nanti kalau belum jelas, semoga sudah jelas. Kalau Iya. belum jelas bagaimana? Bisa Mbak Arin? menghubungi Bu Nani atau Bu Nani lewat WA yang nomor WA yang sudah dikirimkan wali kelas kalian masing. Oke. Atau bisa untuk menambah materi bisa klik link kelasmu pada materi, atau kalian bisa membaca buku yang relevan atau cari di internet. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian untuk tugasnya, Oh ya, untuk tugasnya bisa kalian buka di web kelasmu seperti biasa. Nanti pilih yang tugas limit fungsi aljabar di tak tak hingga. hingga, ya. Oke, tak hingga. Jadi untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari tentang turunan fungsi aljabar.
Sekian sedikit penjelasan dari Bu Erin dan Bu Nani tentang limit fungsi tak hingga. Semoga bermanfaat dan sekalian semakin paham dan jelas tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Sekian dari Bu Nani dan Bu Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK hebat. SMK Mupah Semangat super.